Ya, baik ya. Kita akan lanjutkan materi untuk pengolahan citra digital untuk tema segmentation ya. Segmentation itu ada beberapa macam ya. Di bagian ini saya akan jelaskan tentang watershed segmentation ya. Eh, ini contoh atau hasil dari watershed segmentation ya. Jadi kalau misalnya kita punya sekumpulan koin seperti ini ya, kemudian kita ingin melakukan segmentation atau misalkan menghitung berapa banyak sih jumlah koin yang ada di sini gitu ya. Berapa banyak sih jumlah ini pil ya, obat yang ada di sini gitu ya. Atau misalnya kita mau melakukan eh, pengenalan mata uang gitu ya, pengenalan mata uang. Di sini mungkin koinnya mungkin semua sama gitu ya, misalnya koin 500 atau koin 1000 gitu. Tapi bagaimana jika koinnya ini adalah berlainan, misalnya ada yang 500, 1000, 200, 100. Nah, kita tentu perlu mengambil setiap item ini perlu kita lakukan segmentasi ya, kemudian kita lakukan satu pengenalan misalnya ya. Kemudian kita bisa menotal ada berapa banyak jumlah uang yang ada pada gambar ini gitu. Ya, misalnya untuk penghitung mata uang gitu ya, penghitung koin gitu ya. Kalian mungkin bisa buat ini sebagai project gitu ya untuk menghitung atau mengidentifikasi nominal mata uang koin, kemudian melakukan perhitungan berapa banyak jumlah total uangnya. Nah, salah satu teknik yang digunakan untuk kita melakukan segmentasi koin, di mana ada kemungkinan overlap ya antar koin yang satu dengan koin yang lain itu overlap sehingga nggak ketemu edge-nya. Kalau kita lakukan deteksi edge, ini akan jadi objek yang saling nyambung gitu ya. Nah, disinilah penggunaan salah satu teknik yaitu watershed segmentation ya. Nah, watershed segmentation itu cara kerjanya seperti apa? Jadi begini, sebuah citra grayscale ya, kita ngomong grayscale ya, bukan RGB, itu kita bisa memandang sebagai topographic surface ya. Topographic surface itu maksudnya semakin tinggi intensitasnya, maka ketinggian dari topografinya itu akan semakin tinggi ya, semakin rendah satu intensitasnya, maka topografinya akan semakin rendah ya. Jadi citra ini dapat kita pandang sebagai satu bidang 3D gitu ya, di mana bagian yang putih ini itu adalah bukit ya, bagian yang agak gelap itu adalah lembah yang lebih rendah daripada bukitnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh watershed itu kemudian mengisikan air ya, mengisikan air pada lembah yang terendah. Lembah yang terendah diisi air ya. Setiap lembah akan diisi dengan air yang berbeda ya, warna yang berbeda ya. Lembah pertama mungkin ya, misalnya lembah yang ini diisi dengan air misalkan warna hijau ya. Lembah yang ini diisi air dengan warna merah misalnya ya. Nanti ada lembah yang lain diisi dengan warna biru misalnya. Nah, lembah itu akan diisi air terus ya, terus. Nah, ketika air itu semakin tinggi ya, air itu semakin tinggi, maka akan ada kemungkinan bahwa air itu akan bercampur ya. Nah, ketika air itu bercampur ya, ketika air itu akan bercampur, kita bisa menambahkan satu pembatas atau yang disebut dengan barrier ya. Pembatas atau barrier ya, diberikan pembatas terus sampai pada ketinggian yang paling tinggi, sampai pada bukit yang paling tinggi, sehingga ketika kita melihat dari atas ya, ketika kita melihat dari atas, maka kita akan bisa melihat warna yang berbeda-beda ya. Kita bisa melihat warna yang berbeda-beda, tapi tidak ada warna yang bercampur. Nah, barrier inilah yang menjadi edge atau yang menjadi tepi dari segmentasinya, hasil segmentasinya. Ya, ini jangan dibayangkan 2D ya, karena ini adalah 3D begitu ya. Bayangkan kalau ini ada satu cawan begitu ya, kemudian kita isi air, maka kita bisa melihat hasil segmentasinya adalah ujung-ujung dari cawan ini. Ya, ujung dari cawan, itulah hasil segmentasinya. Ya. Seperti pada contoh ini, hasil dari segmentasinya adalah ini ya. Hasil dari segmentasinya adalah garis atau tepi dari koin ini ya. Ini hasil dari segmentasinya ya, hasil dari segmentasinya. Nah,
ada masalah gitu ya. Ketika citra itu bernoise ya, ketika citra itu ada banyak noise-nya, maka akan menyebabkan over segmentation. Yang dimaksud dengan over segmentation itu apa? Yang dimaksud dengan over segmentation itu misalkan pada area ini adalah satu area, tapi ketika di sini ada banyak noise-nya, maka dia akan membentuk lembah-lembah ya, membentuk lembah-lembah yang akhirnya dia diisi air sehingga terbentuklah segmentasi kecil-kecil di situ. Ya, padahal kita nggak bermaksud atau itu bukanlah bagian dari citranya. Itu bukan bagian dari yang perlu disegmentasi. Sehingga hasil segmentasinya akan salah. Terjadi over segmentation. Ya. Nah, over segmentation ini dapat diatasi dengan menggunakan satu algoritma ya yang disebut dengan marker based watershed ya. Saya jelaskan algoritma marker based watershed-nya, kemudian nanti kita akan coba di OpenCV ya, di Python gitu ya. Jadi algoritma marker based watershed itu seperti ini. Kita tentukan dulu ya, kita tentukan dulu label atau area yang sudah pasti merupakan background. Ya, sudah pasti merupakan background. Ya, seperti contoh ini, kita sudah tahu pasti bahwa ini adalah background. Ya, ini adalah background. Nah, ini kita beri label atau kita beri tanda ya bahwa ini adalah background. Ya, ini adalah background. Nah, kemudian ada area, ya, ada area lagi yang kita sudah pasti juga itu adalah foreground atau objeknya. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya di tengah-tengahnya koin itu sudah pasti itu adalah objek. Ya, di tengah-tengah koin ini itu sudah pasti foreground atau objeknya. Ya, di tengah-tengah sini itu adalah objeknya. Ya, nah itu kita beri tanda juga. Itu kita beri tanda bahwa itu adalah foreground. Tanda itu apa? Tanda itu misalnya kita beri label pixel nomor 10 gitu ya. Kemudian untuk foreground kita beri pixel nomor 200 misalnya, intensitas 200 begitu ya. Nah, ada bagian area yang kita nggak pasti, ini label, ini objek atau ini background. Ya, seperti apa contohnya? Ya, kalau kita sudah pasti bagian yang tengah ini adalah label, adalah foreground atau objek. Kita belum tahu bagian-bagian yang hitam ini misalnya. Ini apa gitu? Apakah dia background? Apakah dia foreground? Nah, bagi yang kita nggak tahu, nggak yakin ya, area-area hitam seperti ini ya, yang kita nggak yakin, itu kita beri nilai atau kita beri label 0 ya. Area yang belum pasti kita beri label 0 atau disebut sebagai unknown ya, tidak diketahui. Entah label, bisa background, bisa foreground. Sehingga di sini terbentuklah 3 buah marker ya. Sekali lagi marker itu apa? Marker itu intensitas ya. Jadi untuk yang background kita beri nilai 10 misalnya, untuk yang foreground kita beri nilai 200 misalnya, sekedar contoh ya. Kemudian untuk yang kita nggak pasti, area-area yang nggak pasti, itu kita beri nilai 0. Ya, kita beri nilai 0. Nah, dengan kita memberi nilai 0 itu, kita implementasikan ya, kita terapkan watershed segmentation. Ya, kita terapkan watershed segmentation, dia akan melakukan pengisian air ya, mulai dari dasar ya, pengisian air mulai dari dasar, terus dia akan membentuk sampai paling atas, kemudian akan terbentuk barrier ya, akan terbentuk penyangga-penyangga, sehingga itulah yang disebut sebagai hasil dari segmentasinya, gitu. Ya, kita akan masuk di Python supaya kalian lebih paham ya, maksudnya marker based watershed ini seperti apa ya. Silakan next ke video berikutnya.